Oke, Frank. Udah direkam, Frank? Udah. Lighting aman? Nah, itu kan terjadi pada waktu itu ada di kelurahan mana gitu. Masih wilayah Depok, itu sampai meninggal karena kecapean nurunin bansos. Nurunin bansos. Iya. Keren. Itu nggak ada Karang Tarunanya? Ada Karang Tarunanya. Itu Karang Taruna yang meninggal. Itu Karang Taruna yang meninggal? Iya, meninggal Karang Tarunanya. Oh, berarti terpilihnya juga karena dari kecebur atau? Iya, kecebur sih. Oh enggak, saya nggak setuju. Ini putra terbaik. Betul terbaik. Satu-satunya ketua yang dipilih lewat voting. Ini orang. Lah, emang sebelumnya nggak lewat Oh voting? enggak, sistem tunjuk. Sistem tunjuk. Assalamualaikum. Asik. Temenin gua. Temenin apaan gitu. Jadi wakil gua mau. Kasih waktu gua 3 hari. Gua bilang kayak gitu. Lu bilang gitu? Iya. Asik. Gua bilang kayak gitu. Kasih waktu gua 3 hari. So, jual mahal dulu. Iyalah, musuh, bray. Iya. Gue sempat sedih ngeliat masa kepemimpinan Fuad waktu awal-awal ya. Waktu awal-awal itu Fuad gerilya sendiri tanpa anggota. Gue tahu tuh. Kalau Fuad kan Pas lagi 17-an kayaknya deh. ketua kebun kosong. Belum punya anak buah tuh. Gak ada sama sekali. Balik lagi. Kita kedatangan tamu lagi. Anjing, ini udah kita menatek begini. Jadi kehapus. Jadi teman-teman, kita sebenarnya udah tag cuman ada trouble. Jadi mohon maaf nih, kita tag ulang lagi. Tapi nggak bisa reply kayak kemarin nih kayaknya. Nggak bisa. Oke, kita kedatangan tamu Ketua Karang Taruna Kelurahan Pangkalan Jati, Saudara Fuad dan wakilnya Saudara Dodo. Gimana kabar, Bang? Sehat, Bang? Alhamdulillah, sehat. Gila. Salam sehat nggak nih? Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Terus abis salam sehat, salam apa lagi? Salam cinta. Salam cinta. Buka masker nih. Yoi. Boleh ya, boleh ya? Boleh, udah buka masker. Aman. Bang Fuad, gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat. Bang Dodo? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ini menjabat sebagai Ketua Karang Taruna Kelurahan Pangkalan Jati ya. Dari tahun 2019. 2019. Masa jabatannya berarti sampai SK-nya itu keluar di 2020 kan? Jadi 5 tahun. 5 tahun. 2025. Sampai tahun 2025. Iya. 2024 dong harusnya. 2019 kan? Iya. Karena 2019 itu Akhir atau? akhir. Akhir. Iya, mendekati akhir. Jadi hampir awal tahun itu baru dapat SK. Oh, berarti SK-nya turun di tahun 2020. Sampai tahun 2025. 25. Wow. 5 tahun ke orang mau ngalahin presiden. Ini Dia masih jabatan. wakil. Iya. Asik, saudara dulu nih wakilnya nih. Ini kalau lihat emang kalian emang sering berdua kemana-mana, deki biji nih, biji mata maksudnya. Jarang sih berdua. Jarang. Jarang. Kita sendiri kok. Nah, bagaimana? Berarti Bang, kalau keadaan anak-anak muda, apakah semua udah masuk di dalam Karang Taruna di setiap wilayah RT, RW, atau memang ada yang belum? Hampir sebagian ada anak-anak Karang Taruna yang udah bergabung di tingkat subunit atau unit RT dan RW. Dan ada juga RT dan RW-nya yang nggak ada Karang Taruna, itu kebanyakan ya orang-orang yang tinggal di perumahan ya atau komplek. Kan jadi jarang anak pemuda-pemudanya yang aktif di bidang sosial. Berarti yang cukup aktif berarti yang di daerah-daerah kayak kita nih. Pemukiman, ya, Nah, di di daerah daerah pemukiman. Pemukiman, bukan kampung. Bukan kampung. Pemukiman. Males banget gue sebenarnya ini, kita udah pernah tag soalnya. Udah pernah tag terus gara-gara trouble terus ngulang lagi. Nih yang Japreng nih emang nih gara-garanya nih. Bang, kalau misalnya orang nih mau masuk Karang Taruna Kelurahan tanpa harus melewati Qatar RT atau Qatar RW, boleh nggak, Bang? Ya pada dasarnya
nggak bisa ya. Nggak bisa. Nggak bisa. Pada dasarnya sih nggak bisa. Karena kita lihat dulu nih di situ ada kepengurusan Karang Taruna RT atau RW nggak gitu. Kecuali di situ benar-benar nggak ada. Terus dia juga punya jiwa loyalitas yang cukup tinggi. Ya mungkin bisa kita rekrut. Karena ya pada dasarnya kita ini di kepengurusan kalau kita main dilengkap-lengkapin aja perasaan kita gimana gitu. Nah, ya mungkin alternatifnya sih gitu kita cari di lingkup RT atau RW. Kalau nggak ada di RT ya di RW. Kalau nggak ada di RW baru kita bisa rekrut gitu. Oh berarti harus ngelewatin kalau misalnya dia punya Qatar RT. Iya. Tapi Qatar RT semua juga udah ada ya yang di daerah pemukiman ini. Ada semuanya? Ada banyak. Ada banyak. Cuman memang yang menjadi sekarang itu Karang Taruna itu hanya ada di pas momen-momen tertentu aja. Tertentu. Ketika momen Agustusan atau acara-acara hari besar lainnya. Tapi ketika nggak ada hari besar ya mereka ya nggak ada kegiatan. Nggak ada kegiatan. Iya nggak ada kegiatan. Berarti kalau begitu, Tapi nggak itu sebagian. kalau yang tadi begitu berarti Qatar sama aja dengan IO dong. Iya. Cuman ngadain acara-acara doang. Bisa dibilang kayak gitu. Bisa dibilang kayak gitu. Tapi kalau menurut saya, kan kita kan berdiri di bidang sosial, sehari-hari ya. Nah, kalau itu kan emang udah terkait sebagai manusia kan gitu ya. Iya. Manusia sosial. Sosial. Nah, tapi kalau di beberapa momen ini kita lebih repot aja sih, karena kan kita yang komandoin, Iya. panitiain, gitu. Jadi kalau buat hari-harinya ya emang sibuk sebagai makhluk sosial aja Makhluk udah. sosial aja. Tapi selama ini kan kita lagi pandemi juga nih. Iya. Berarti ada beberapa kegiatan dari Karang Taruna yang terhambat atau banyak yang di-cancel berarti. Benar. Hmm. Ya karena memang program Karang Taruna ini ya hampir semua bidang itu mengumpulkan banyak massa Iya. atau perkumpulan. Jadi kegiatan kalau ada yang nanya terus kegiatannya apa ya udah kita bantuin aja, bantu di kelurahan ketika ada bansos turun. Nah, sudah. Nah itu kan terjadi pada waktu itu ada di kelurahan mana gitu di masih wilayah Depok itu sampai meninggal karena kecapean nurunin bansos. Nurunin bansos. Iya. Keren. Itu nggak ada Karang Tarunanya. yang Ada Karang bantuin? Tarunanya. Itu Karang Taruna yang meninggal. Itu Karang Taruna yang meninggal. Iya, meninggal Karang Tarunanya. Karena kecapean. Karena kecapean. Oh. Ya mungkin kalau dibilang Karang Taruna nggak ada kegiatan, ya itu kita kegiatannya itu. Katanya itu. Ya Kalau buat mungkin sekarang ini ya, Heeh. di masa pandemi, Heeh. jadi setiap ada bansos turun, Iya. terus ada apa bansos doang nih? Iya. Bansos turun ya itu kita semua yang handle. Kalian yang handle. Iya. Kalau masalah kayak penyemprotan nah, itu masih ada. Masih? Ada. masih ada ya. Masih. Kalau baksos, bakti sosial Masih ada. masih ada. Masih ada. Oh, berarti yang cuman bidang-bidang tertentu yang programnya di cancel karena pandemi ini. Iya. Ya, pokoknya yang mengumpulkan banyak masa itu kita cancel dulu. Gitu. Kalian cancel. Iya. Ya, karena kan kita sekarang kita posisinya ada di pemerintahan. Iya. Gitu. Hmm. Kalau kita nggak mengindahkan itu, Kalian juga yang kena. Iya. Kita menjadi pelopor lah. Oh, kan jadi pelopor nih. Jadi pelopor. Mantap. Oke, kalau misalnya kita berandai-andai nih, misal pandemi nggak ada nih, misalnya program jitu yang Karang Taruna Kelurahan punya apa? Itu paling yang gua harus tonjolin adalah usaha ekonomi produktif. Usaha ekonomi produktif. Iya, itu gua pengen bangun UMKM istilahnya biar masyarakat Pangkalan Jati ini apa ya yang tadinya home industry jadi bisa nganuin produknya keluar gitu. Kayaknya sih gitu apa banyak gue lihat kalau usaha-usaha perumahan gitu kan gambling ya kalau lagi rame-rame sepi-sepi gitu ya mungkin dengan adanya kita ini kita bisa sedikit agak membantu meringankan gitu istilahnya ayo udah yuk kita bantu gitu dan ada beberapa program yang sudah berjalan juga tapi ya gitu kendalanya kita macet lagi. Tapi usaha ekonomi udah ada kan? Udah ada. ada awal. Awalnya ada. Dari keripik utang sampai donat pujang pun udah ada. Udah ada keripik Cuman utang. mandek. Cuman mandek.
Keripik utang sama donat bujang. Iya. Mereka mandet nih dua. Iya, kalau keripik utang Dodo kali yang tahu. Dodo kenapa do keripik utang bisa mandet do? Jadi itu lucu sebenarnya. Sebenarnya dia tuh udah home industri duluan. Ah. Jadi dia dulu saya punya usaha warung. Warung. Nah dia tuh nitip produknya. Terus waktu kita cobain, karena kita di Qatar nih kan kadang suka nongkrong di tempat saya nih. Oh. Ini enak nih kayaknya gitu. Tapi bisa kita angkat nggak ya gitu? Kita dia suruh bikin, kita yang kemas, terus kita kasih brand kita gitu. Mau nggak kira-kira? Ya mau aja orang kayak gitu bagi hasil nanti. Bagi gitu hasil kan. palingan. Akhirnya ya karena apa sih namanya, lobby-lobbynya seadanya lah gitu ya kan. Akhirnya setuju lah dia. Pas setuju, wah ini keripik utang meningkat banyak nih. Oh, banyak ordernya masuk. Ya banyak. Itu sehari kita pernah jual 100 piece. Iya. 100 piece. Iya, kita punya dua harga kan, yang satu 5.000, yang satu 10.000. Yang 100 oh 5.000. Nah, itu laku keras nih. Waktu laku keras, ternyata nih yang bikin keripik anaknya nggak keurus. Iya, gara-gara ibunya nih bikin keripik terus tiap hari kan. Oh, yang Anaknya bikin dia punya anak. punya anak. Kenapa nggak anak kayak lu yang jagain? Biar ibunya fokus bikin anuan. Setelah itu udah nih akhirnya jadi ada problem keluarga lah. Karena anaknya nggak keurus. Pada akhirnya dia minta maaf juga, ya kan? Kayaknya gua nggak bisa dan terus gitu. Padahal nih lagi tingkat-tingkatnya nih, gitu ya kan? Kita udah berhasil membangun sumber daya manusia. Iya. Wah, ternyata ya udah kendaknya lain ya kan. Kira mandet lah. Di situ dapat 2 minggu ya. Dapat 2 minggu, habis itu corona. Oh. Jadi mati semuanya. Sebulan. Iya, habis itu corona. Ya udahlah, semuanya jadi program yang kita jalanin karena semuanya dibatasi ya. Dari masa ya kumpul-kumpul apa segala macam. Ya udah, jadi akhirnya kita udah malas dah. Nanti aja lah gitu. Maksudnya kan kalau misal kita nggak mengindahkan apa kata pemerintah juga kan kita adanya di jalur pemerintah. Iya. Karena harus jadi acuan atau jadi anuan. Berarti donat donat bujang dulu atau keripik utang dulu nih? Keripik utang lu. Keripik utang dulu dengan ceritanya yang ibunya tidak mengurusi anaknya. Nggak keurusan lah. Enggak terbengkalai. Saking banyaknya itu. Saking banyak orderan. Tuh ya. Nah, berarti terus kalau donat bujang gimana kasusnya nih? Kalau donat bujang itu kasusnya sama kayak keripik utang, sedang lagi naik-naiknya. Dengan orang yang sama nggak? Nggak, Oh beda. beda. Oh beda. Dengan apa? Lagi banyak order dari luar, dari sampai tingkat kota kalau nggak salah. Keren. Iya. Nah, dilalahnya karena masih mesin mixernya dulu masih biasa, bukan mesin mixer yang khusus buat donat. Oh, bukan yang mixer stand kali ya, masih yang tangan gini. Itu. Oh. Itunya rusak mulu, udah 2 kali beli. Dan akhirnya hendak lagi karena apa? Dia belum punya duit untuk beli mixer yang standar. Dan sekarang udah ada. Sekarang udah ada. Udah ada dia. Terus kalian join lagi atau Belum. Ntar lu dah. Ntar dulu udah kenapa nih? Takutnya kayak gitu lagi, kita udah rame order, tiba-tiba mandek lagi. Tiba-tiba mandek lagi. Oh berarti dulu kalian juga punya UP ya? Apa? Usaha ekonomi produktif. Iya. Oh, dengan keripik utang atau donat bujang. Selalu kendalanya seperti itu. Selalu Ada kendala sih gitu. Iya. Tapi buat kedepannya bakal punya sendiri nggak kan? Tadi yang dua ini kan punya mereka join ke kalian kan? Tapi emang kita kan jenisnya kalau kita di kelurahan ya, kalau kita nih fasilitator ya. Oh. Tim eksekutornya dari anak-anak unit, Oh, anak-anak dari komunitas gitu. Misalkan dari sekarang ya ada program dari kita punya program, terus kita yang jalan, terus ngefeknya buat ke anak masyarakat apa? Iya. Dan kita juga pasti kan ke teter kan ketika program banyak, terus kita sendiri yang ngurusin, lah yang lain ngapain? Gitu. Oh iya benar ya. Iya bagi-bagi lah. Jadi kalian ini cuma wadah doang nih. Iya. Wadah pemuda lah. Gitu. Wadah pemuda. Tadi kan Bang Fuad bicara tentang komunitas nih.
kita singkirkan Qatar nih. Kita bicara di komunitas. Iya. Berarti komunitas di Pangkalan Jati udah didata lewat Karang Taruna atau enggak? Belum sebelum data. Belum ke data. Banget ya. Banyak. Banyak. Oh. Paling yang Contoh dari komunitas banyak itu apa saat? yang ini yang gede-gede ya. gede-gede. Komunitas yang gede itu kayak Sawala, Pencipta Alam. Oh, terus Pencipta kayak Alam ada Pangkalan Jati. Kayak Saung Jiwa. Saung Jiwa. Komunitas. Ya banyak sih Pangkalan Jati nih komunitas. Komunitasnya banyak. Tapi belum kalian data. Belum. Oh, tapi sebagian udah ada yang kalian data, udah ada yang ikut kayak partisipasi kalau kalian ada acara. Ada. Oh, ya. Saung Jiwa emang komunitas dia, bukan ini dia kayak perguruan silat gitu kan? Jadi kalau di Saung itu, karena saya termasuk salah satu pengurus juga di sana. Jadi Saung Jiwa itu banyak, Saung Jiwa itu judulnya waktu itu kita udah pengesahan ya. Jadi di situ tuh lembaga seni dan dakwah sebenarnya. Oh. Di sana. Nah terus rata-rata itu anak-anaknya yang apa ya? Begajulan. Yang begajulan tadinya gitu. Oh, anak-anak bandel. Iya gitu. Jadi kita rangkul lah gitu. Karena dia protes dia gitu. Siapa yang protes nih? Anak-anak yang terbengkalai gitu ya kan, yang terasingkan itu ya. Ternyata dia juga masih punya rasa dan hati gitu. Ya iyalah. Dia bilang gitu ya, kalau ketika gua salah jangan lu marahin gua gitu. Oh. Jangan lu asingin gua, peluk dong gua. Asik. Gitu. Berarti emang komunitas di Pangkalan Jati banyak. Banyak. Oh, oke. Balik lagi ke Karang Taruna. Iya. Berarti kan tadi udah tuh kita punya banyak subunit. Ya. Dari subunit ini, menurut abang nih, ada nggak satu yang kira-kira paling menonjol nih? Kira-kira dia nih yang bakalan ngedobrak nama Pangkalan Jati dengan usaha ekonomi produktifnya itu. Kalau kayak gitu kembali ke masing-masing ya. Kalau buat gua, kalau di antara organisasi itu nggak ada yang paling menonjol dan Yang paling menonjol berarti sama semua. Iya. Pada dasarnya kita ini bukan mencari sebuah kelebihan. Atau gue pengen istilahnya, gue pengen data di atas dan gue pengen satu langkah lebih maju gitu. Gue nggak pengen gitu. Lu nggak pengen? Gitu. Karena ketika kita satu langkah lebih maju, ya otomatis sombong. Tapi ada yang begitu? Ada? Siapa kalau boleh tahu? kita nggak boleh Nggak dijawab dia. nggak boleh nyebut Nggak boleh nyebut merah. Tapi emang namanya kode etik gitu, kode etik. Tapi ya kita harus mewajarkan juga yang namanya organisasi. Pasti ada yang pengen paling mentereng lah. Banyak orang, pemikirannya juga banyak. Otaknya banyak. Organisasi kan ya? Iya. Otaknya banyak, sifatnya banyak, kelakuannya banyak, kayak beda-beda karakternya kan gitu. Kalau dari kita sih berdua paling dia gimana cara kita menyikapinya aja. Tuh. Tapi emang ada yang begitu ya? Ada yang ya kan begitu. Semua manusia plus minus gitu. Setiap organisasi itu pasti ada sih. Pasti ada. Setiap bendera, jangankan komunitas ya, jangankan organisasi, komunitas juga sama. Pengen selangkah lebih maju. Selangkah lebih maju. Ya kan itu jadi motonya pasti. Iya. Di setiap organisasi pasti itu. Gua mau selangkah lebih maju, gua mau selangkah lebih maju gitu. Tapi terkadang yang kita sayangin itu penerapan dan cara bersikapnya yang kurang rapi kalau menurut saya. Gitu. Cara mainnya masih kurang rapi. Betul, nggak cantik mainnya. Mainnya nggak cantik. Itu masih kita bisa baca gitu. Ini ngobrolin siapa sih? Ngobrolin siapa? Nggak tahu. Enggak, kita nggak ngobrolin. Nggak mau nyebut merek. Ngobrolin nyebut merek. Tapi Bang, kan gue juga pernah ikut organisasi juga di kampus. Kalau di kampus kan enak tuh, kita setara, umur sama, pengalaman sama. Iya. Kalau di Karang Taruna kita kan umur beda. Ada yang udah punya anak, ada yang udah tua. Nah, cara abang nih untuk mengklubkan dari mereka-mereka ini gimana nih? Untuk satu tujuan yang pertama yang gue lakuin adalah ketika kita pasti berbeda pikiran ya. Yang jelas kita berbeda pikiran, terus berbeda kelakuan juga. Yang terpenting adalah satu, rasa sih. Rasa yang harus dikuatkan. Rasa
ketika gue tetap menghargai lu sebagai yang paling tua di pengurusan, tapi ya lu harus ikut gue gitu. Dan ada saatnya gue dengerin apa kata lu, dan ada saatnya lu dengerin apa kata gue gitu. Caranya, kalau menurut Bang Dodo gimana caranya untuk mengklubkan dari banyak orang nih? Kan tahulah yang tadi saya bicarakan, dari banyak umur, ada yang umurnya tua, ada yang lebih muda. Kan pasti mereka ada yang sejalan, ada yang enggak. Betul. Ya kalau menurut saya sih gimana cara kita bersikap aja. Kita menyikapinya dia kayak gimana. Kan orang-orang pasti punya punya klik lah dalam hidupnya kan kayak gitu. Gimana cara kita nyapai biar supaya dia sepemahaman dan satu rasa sama kita. Kalau orang bijak itu pernah bilang, pada intinya sebuah organisasi itu harus seiring dan seirama. Iya, karena kalau ya walaupun kita berbeda pikiran terus kita berdebat gitu sampai emosi, ya wajar gitu, karena memang kita diseragamkan terus tapi masih berbeda pemikiran gitu. Dan itu hanya hal-hal yang wajar. Dan jangan sampai ketika berbeda pemikiran nggak beda rasa. Kalau udah beda rasa wah mau kemana juga udah nggak bakal sejalan. Berarti kuncinya rasa. Nah, cara penerapannya gimana? Penerapan untuk menyamaratakan rasanya ini? Ya, kalau di kita ini selama dari sejarah singkat ya. Dari gua jalan sendiri gitu sampai gua sekarang punya teman-teman yang solid, sekitar ada 30-an lah, 30 orangan. Kalau dulu itu memang gue jalan sendiri gitu. Dan sekarang pun di Karang Taruna Pangkalan Jati ada juga yang berumah tangga gitu. Cuman ya begitu, dia karena satu kita sih nggak pernah ada batasan ya. Kita nggak pernah ada batasan, dan di Karang Taruna nggak ada batasan umur. Nggak ada batasan, ada batasan sekitar 50-an, 59 apa nggak salah. Iya, peraturan Kemensos. Iya. Itu ada tertulis. Ada tertulis. Ada undang-undangnya. Iya. Undang. Oh. Tapi kalau di Pangkalan Jati kita nggak terlalu mikirin umur sih. Yang penting orangnya mau. Yang penting lo berjiwa sosial tinggi Ya. lah. Gitu. Ya penerapannya gitu, kita nggak ada Nggak ada senior, nggak ada junior, kita sama semua bareng-bareng. Lebih ke arah keluarga sih. Arah keluarga. Oh, kekeluargaan. Oh, kayak berarti kan tadi Abang nyinggung tentang sejarah nih. Berarti kan sebelum abang jadi ketua, ada dong pasti ketuanya. Ada ketuanya. Ada. Oh, sebelum Abang berarti siapa ketuanya? Itu pertama itu Ardi. Sebelum saya. Oh. Itu Ardi ada pergantian antar waktu, diganti sama Hendra mengundurkan diri, terjadi kekosongan. Nah, makanya di situ ada pemilihan ulang. Iya, dan ketika saya terpilih, nah itu 2 racun saya bilang. Saya nggak tahu kalau Amai itu sama Olis itu dia teman sekolah gitu. Oh, mereka teman sekolah berdua. Iya, teman sekolah dia. Saya bilang di luar sama Olis, kita pilih Amai ya gitu. Iya, oke. Dan pada endingnya ketika nama kita bertiga naik, dia kan temenan gitu. Kita mah udah pada rumah tangga, kita mah udah gak bakal mikirin gini-ginian, kita mah ngeramein doang gitu. Udah aja yang muda gitu. Dia temenan, dia mau nggak mau, gue menang. Kecebur dong. Iya. Pada saat itu, ini ketua belum nikah waktu itu. Oh, belum nikah. Sendiri dia. Iya. Kayak baju lu. Wah. Sedih banget nih. Oh, berarti terpilihnya juga karena dari kecebur atau? Iya, kecebur sih. Oh enggak, saya nggak setuju. Ini putra terbaik. Satu-satunya ketua yang dipilih lewat voting. Ini orang. Loh, emang sebelumnya nggak lewat voting? Oh enggak, sistem tunjuk. Sistem tunjuk. Berarti dia yang ini. Karena sebelum saya berkecimpung di kelurahan, dia udah duluan jadi anggota Karang Taruna Kelurahan. Oh, saya hadir tuh pas lagi pemilihan. Pemilihan siapa nih? Pemilihan dia. Oh, saya malah nggak hadir. Nah, pertanyaannya itu, kenapa yang jadi wakil nih Dodo, yang dia nggak hadir? Apa karena dia punya
pengalamannya udah banyak di Karang Taruna. Pertama gue ngelihat sosok siapa nih di antara 3 kandidat ini, semua 2 kandidat gue pikir gue selalu mau jadi wakil gue dan nggak ada yang mau gitu, dan dia doang yang mau gitu. Dia doang yang mau. Lu mau cebur berarti lu rasain lu. Gue bukan yang mau sih sebenarnya. Calon lu siapa emang? Calonnya ada? Calonnya ada? Iya, Sebelum duduk calon lu jadi wakil. Banyak waktu itu, ada 3 orang. 3 orang. Lupa. Ada 3 orang. Ada 3 orang. Iya terakhir, bukan terakhir sih. Di antara 3 orang itu dia udah beri jawaban, ya gue mau, ya udah gue tinggal 2. Jadi gue bukan ada mau sih gitu. Kenapa? Jadi di malam itu, sejujurnya gue waktu itu posisinya masih musuhan sama Fuad. Musuhan. Gue sama Fuad itu nggak terlalu deket. Terus Oh, kita nggak ada beberapa clash Oh. di waktu sebelum Fuad jadi ketua. Jadi gue akuin Fuad gentle. Asik. Kita sama-sama tahu kita masih musuhan, tapi Fuad ya gue malam-malam jam 2. Jam 2 malam itu waktu dia kepilih. Gue dengar kabar burung. Iya, Fuad kepilih. Fuad kepilih di kelurahan gitu ya kan. Terus gue lagi ngopi di sawah waktu itu. Jam 2 pagi gue dapet WA. Assalamualaikum. Gitu. Asik. Temenin gua. Temenin apaan gitu. Jadi wakil gua mau. Kasih waktu gua 3 hari. Gua bilang kayak gitu. Lu bilang gitu? Iya. Asik. Gua bilang kayak gitu. Kasih waktu gua 3 hari. Sok jual mahal dulu. Iyalah, musuh, bray. Iya. Oh, kalian bukan ini satu umur, mata teman main kecil. Oh enggak. Beda jauh. Dia ada Beda jauh. kelas. Oh, dia Gua di kelas ya. Iya. Oh. Beda 5 tahun. Wah. Ih, serius. Oh. Serius, kita beda jauh. Tadinya gue nih manggil Pak Ketua ini abang. Tadinya abang. Karena gue kelewat songong jadi buat-buatan. Terus harus ada beberapa orang yang gue temuin dulu ya kan. Asik. Minta doa restu. Padahal jadi wakil doang, bukan jadi ketua gitu ya. Akhirnya yaudah, ayo. Nah, di situ kenapa gue jadi mau dan gue semangat gitu ya. Gue support terus apa segala macem. Gue sempat sedih ngelihat masa kepemimpinan Fuad waktu awal-awal ya. Waktu awal-awal itu Fuad gerilya sendiri tanpa anggota. Nggak tahu tuh. Kalau Fuad yang Pas lagi 17-an kayaknya deh. ketua kebun kosong. Belum punya anak buah tuh. Nggak ada sama sekali itu. Nggak ada. Nggak ada. Baju seragam khas Karang Taruna Pangkalan Jati loh, kelurahan. Iya. Nggak punya dia. Itu dia gerilya 1 RT, 2 RT, 3 RT. Karena momennya waktu itu pas Fuad kepilih itu 17-an. di 17-an. Oh. Karena kan di Pangkalan Jati itu punya, ya entah di Pangkalan Jati aja apa di tempat-tempat lain juga kayak gitu. Jadi sosok seorang ketua kelurahan Karang Taruna Kelurahan Pangkalan Jati itu kalau di sub-sub unit pada ngadain 17-an, nah dia wajib tuh hadir di situ. Wah, wajib juga sih karena diundang juga gitu. Wajib hadir. Itu sendirian. Datang Kan dia. gua nih punya rasa ya gitu ya. Anjir nih orang gitu. Ay. Wah, keren sih ini dia gitu lah. Dia sendiri. Dia sendiri. Sendiri dia. Karena tanggung jawabnya dia udah dipilih gitu kan. Iya, Pada akhirnya ya udahlah. tanggung jawab Oke, dia. ayo kita rapihin. Biar kita punya struktural gitu. Pada akhirnya saya bersedialah menjadi wakilnya. Bersedia menjadi wakil. Nah, itu deket-deketnya saya sama Put ya karena itu juga. Karena pas Karena masuk Karang Taruna itu. Iya. Sebenarnya kalau nggak lewat Karang Taruna, Oh, saya nggak tahu. tapi sekarang anggota udah berapa? Maksudnya di setiap bidang Lalu sekarang kalau terhitung di struktur sih sekitar 40-an. sekitar 40. Sekitar 40-an. 40 orang. Dengan bidang 7 ada 7 bidang. 7 bidang. Apa tuh? Pendidikan, usaha ekonomi produktif, Ekonomi produktif, terus seni budaya dan olahraga, budaya dan olahraga, Kerohanian. kerohanian, nah Multimedia. enggak, Multimedia multimedia baru ini. baru ya. Iya, oh baru. baru. Jadi kita Bidang lingkungan hidup.
Oh, punya program multimedia. Iya. Wih, keren nih. Iya. Kita nanti akan bikin broadcasting Wih, dan bikin web lah. oh mau bikin web. Bikin web. Wah, mantep. Karena gue lihat di Pangkalan Jati punya, ya istilahnya punya Sumber daya. sarjana-sarjana muda yang ilmu pengetahuan tentang komputer ini lebih, tentang perangkat-perangkat lunak, ya kita berdayain aja. Gitu. Makanya gue bilang kita bikin multimedia gitu. Ya entah bergeraknya, maksudnya berjalannya nanti di entah kapan waktu, yang jelas ini udah menjadi agenda kita Jadi agenda. di tahun depan. Gitu. Nih, kan di setiap bidang pasti punya program dong. Setiap program pasti memerlukan namanya dana. Betul. Sebenarnya Karang Taruna ini punya dana panggung nggak sih? Atau dana dari pemerintah setiap tahun nih kalian saya kasih dana gini buat acara seperti ini. Ada. Karang Taruna punya anggaran. Ada. Tapi baru tahun ini aja ya. Baru tahun besok. Baru tahun Pure. 2022. Iya. Itu boleh dibocorin nggak nominalnya? Sekitar 50-an, 50 juta. Sekitar 50 juta. 50 juta tahun 2022. Tahun 2022. Dan baru ini Karang Taruna dapat dana hibah sebesar 50 juta. Pure langsung ke rekening Karang Taruna tersebut. Baru tahun ini aja. Baru tahun ini, tahun-tahun kemarin berarti. Oh, kalau tahun-tahun kemarin ya kita cari sendiri. Wah, kasihan ya berarti. Iya. baru Makanya tahun depan nih baru. Makanya saya punya teman dia duta genre Duta genre. di Jakarta Selatan. Jadi waktu dia tahu saya kepilih sebagai wakil, dia bilang, "Wah, si brengsek tuh duitnya banyak." Dia bilang gitu. Wah, ini orang brengsek banget dia. Bisa ngomong kayak gitu kan, dari mana saya bingung. Ya ternyata pemerintahan di DKI sama di Depok ini beda. Oh, Jadi kalau iya, DKI itu emang benar-benar didanai, terurus lah gitu. Tapi bukan berarti kita bilang Iya. terurus Iya. di Depok gitu. Lebih mandiri aja sih. Lebih mandiri. Iya gitu. Nyari duit sendiri. Iya. Tapi Bang, pasti kan Karang Taruna pernah nih ngadain acara. Yang mau gue tanyain paling kendala sih. Selain dana nih ya. Selain dana, kendala di Karang Taruna ketika bikin acara apa nih? Ataukah dari mulai perizinannya susah? Atau Enggak. dari anak-anaknya? Kalau zaman-zaman pertama itu yang gua ribet itu karena memang belum menguasai, ya baru pilih juga kan. Baru kepilih. Dan masa. Hah? Masa? Iya, Puat itu nggak punya masa waktu itu. Nggak, iya. Berarti pernah kan waktu itu bikin suatu acara? Itu momen di Agustusan 74 apa 73? 74 deh. 74. Sekarang 7 berapa? Sekarang 76. Oh iya, 74. Itu yang benar-benar, waduh, gue bilang itu acara paling kusut itu. Itu acaranya gimana? Apa? Dia nggak ada, Dia nggak ada, ngilang Pak dia. Wakil parah nih, Pak Wakil. Sorry, itu Kemana? Itu gua dalam masa jawaban itu tadi. Iya. Jadi gua belum menjawab, gua bersedia jadi wakil atau Oh. gitu. Dan Terus acara itu tuh yang 17-an. kita begadang itu sampai pagi, bahkan kita nggak tidur. Nah itu tadi saya bilang kita ngundang kupon sebanyak 1.000 orang lebih, itu kupon kita jual. Kupon buat gerak jalan sehat tuh. Konsepnya gimana itu pas 17-an? Itu nggak tahu, itu tukang sound systemnya sialan kan. Orang udah banyak, sound mati, terus MC-nya nggak ada, terus kita bingung mau ngapain. Ini kita orang, ngelihat dulu tandem sama Amai juga bingung mau ngapain kan, udah banyak orang, udah banyak pejabat yang datang. Ya di dalamnya gitu ada Bang Olis yang jadi pahlawan, ya aku Asik. ibu kita diajak senam sama dia. Inisiatif sendiri. Gitu. Sebenarnya itu Nggak senam pagi. ada schedule kayak gitu. Nggak Itu ada acara di mana? di Labulen itu. Oh, di Lebulen. Oh, halamannya luas dia. Iya. Rondonnya nggak ada senam. Rondonnya gitu. nggak ada senam? ada. Itu karena ngulur biar supaya mic sound system ini hidup, kita jalan nih gitu. Anjir, berarti udah pagi nih. Wah, Udah terang. Udah terang lah, udah banyak orang. Sound belum nyala. Belum nyala. Sedangkan ketua panitianya nggak ada. Gua nggak tahu mana tuh temannya. Pokoknya gue kusut dah berdua sama Amai itu.
Gila. Dan Itu gua gimana datang tuh? itu ya, gue datang itu jam 11 siang. Wah gila. Baru bangun tidur gue, kejuk. Lu kemana aja acara kusut tuh ya? Gila. Tapi endingnya Dan kalau aman. untuk sekarang sih, gue lebih menyerahkan ke dia ya. Gue nggak mau pusing acara gitu. Jadi dia sekali doang pusingnya waktu itu. Waktu itu doang. Ya tapi karena gue juga merasa bersalah ya waktu itu ya. Kenapa gue nggak buru-buru jawab gitu ya kan? Sampai terbengkalai seperti itu ya kan? Kalau dibilang orang paling nggak tahu diri di acara itu gue. Karena lu gua bilang, menjabat. Gua nggak apa namanya? Gua nggak ikut repot, gua nggak ngurus ini itu, gua nggak tahu dia pusingnya kayak gimana. Tapi malamnya gue yang dilantik. Oh malamnya lu yang dilantik ya? Gue yang dilantik. Ada nggak kita fotonya nih? Ada. Waktu pelantikan ada. Ada. Tadi tayangin. Gue masih botak kok. Dan nggak, dalam prinsip gue nggak apa-apa gue capek dalam setahun buat ngebangun semuanya. Iya. Setelah tahun berikutnya ya gue nggak mau capek gitu. Gue selain. Dan anak-anak selalu gue pesen, lu kayak gini harus bisa, lu harus kayak gini harus bisa. Lu bego jangan lama-lama, setahun aja. Gue selalu bilang gitu. Ketika nanti di tahun-tahun berikutnya lu udah bisa jalan sendiri. Alhamdulillahnya sekarang udah pada dari anak-anak kita udah pada sibuk jadi masuk ke struktur di pengurusan BNN Kota Depok. Ada yang masuk. Ada. Keren. Jadi kita nggak cuma sosial di lingkungan kita aja. Jadi kita emang benar-benar mau nyalurin teman-teman kita ini yang ada potensi buat naik ke atas, ya monggo gitu, silahkan. Tapi Kasih jalur lah. kasih jalan mewadahi. Tapi bang kan namanya organisasi nih. Banyak yang kayak hukum alam lah, cuman awal-awal doang nih kayaknya anget-anget tai ayam ikut. Habis itu udah berapa bulan dia kabur. Nah, cara bertahan di organisasi Ya itu sih caranya gimana nih? kembali ke rasa ya, dan padahal gua udah berusaha keras bahwa ada pertemuan bulanan. Pertemuan bulanan. Pertemuan bulanan istilahnya kita nih nggak, ada obrolan atau ada permasalahan atau enggak, kita tetap kumpul gitu. Seenggaknya kita ini bisa merasakan kebersamaan pada setiap bulannya. Jadi rasa yang udah pernah udah dingin hangat lagi. Karena dibakar setiap bulan kayak gitu sih. Oh berarti Karang Taruna punya agenda setiap bulan pertemuan. Bulan. Walaupun di sana nggak ada pembahasan, ketemu. Tetap ketemu. Cuman Ngopi. ngopi-ngopi Ngobrol, doang. sharing. Oh. Boleh bang. Berarti nih terakhir kali ya bang. Pesan-pesannya buat anak-anak muda yang belum pada ikut Karang Taruna. Minimal umur ikut Karang Taruna berapa tahun ya? Kan tadi yang maksimalnya sampai 50 tahun. Betul. Minimal ikut Sekitar 15. 15 tahun itu udah boleh ikut berkecimpung di Karang Taruna. Iya. Pesan-pesannya mungkin bang buat teman-teman nih. Buat teman-teman yang belum bergabung di dunia Karang Taruna atau organisasi, karena itu penting untuk menjadi leadership di diri kita, terus membangun juga kita untuk mandiri, terus bersosial tinggi, dan yang terpenting ketika kita berada di satu organisasi jangan pernah merasa selangkah lebih maju. Oke. Terima kasih Bapak Ketua Karang Taruna, buat sukses selalu. Oke, mungkin Dodo belum? Pesan-pesannya mungkin dari Bapak Wakil nih. Kalau saya sih lebih mengingatkan atau kita harus kembali sadar bahwasanya kita adalah makhluk sosial. Jadi hidup bernilai untuk saling melayani. Oke, terima kasih Bang Dodo. Thank you sudah mau hadir. Siap. Tag kedua nih. Oke, terima kasih Frank. Matiin Frank. Oke, thank you, dadah.